Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhalis Najibnya dengan NPM 101205040 akan menjelaskan materi mengenai kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu fondasi pengembangan kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Langkah dan tujuan pengembangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama ada menyelaraskan pengembangan sistem manajemen kinerja dengan strategi perubahan lain dalam perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan sasaran dan pengembangan sistem manajemen kinerja dalam kerangka peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menjelaskan tujuan, pengembangan, dan manfaat sistem manajemen. Ini bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan terlihat dalam perubahan pada saat sistem manajemen kinerja yang telah dirancang akan ditetapkan. Yang ketiga, memanfaatkan kesepakatan dalam proses pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua level organisasi, mulai dari kelompok kerja, departemen, divisi, dan organisasi keseluruhan. Yang keempat, melakukan identifikasi faktor keberhasilan bagi perusahaan. Yang kelima, pembentukan tim yang ditugasi memilih sistem manajemen kinerja. Ini bertujuan untuk perusahaan melatih karyawan dalam hubungannya dengan sistem manajemen kinerja, agar karyawannya dapat menganalisis proses, dapat mengidentifikasi masalah, melakukan perencanaan, dan mengkaji kembali kinerja individunya dalam periode tertentu. Yang keenam, mengembangkan kerangka display laporan dan review pada setiap level dalam perusahaan. Ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja individu maupun perusahaan. Yang ketujuh, memfasilitasi pemanfaatan sistem manajemen kinerja, meningkatkan kinerja perusahaan. Ini bertujuan dengan inisiatif perbaikan organisasi, mencakup perencanaan strategis, daya tawar perusahaan, dan strategi perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu kerangka sistem manajemen. Ada beberapa kritik balance scorecard yang dilontarkan. Kritik pertama yaitu berkaitan pada fokus pada perspektif finansial. Kritik kedua berkaitan dengan keterkaitan antar variabel secara linear yang hanya berdasarkan asumsi atau pemahaman atas keterkaitan antar variabel tersebut tanpa disertai data statistik pendukung. Kritik ketiga yaitu menyangkut tidak disediakannya ruang untuk kaji banding. Kritik keempat menyangkut kebingungan dalam pemahaman antara tataran sistem manajemen kinerja dan strategi operasional. Kritik kelima berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penamaan perspektif ini sebagai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan telah menimbulkan multi-interpretasi pada penerapannya. Kerangka kerja sistem manajemen bisa dilihat pada gambar bahwa kerangka kerja sistem manajemen kinerja terdapat 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan variabel kinerja, keterkaitan antar variabel kinerja, dan kaji banding yang akan diambil. Pemilihan variabel kinerja. Ada 2 jenis variabel kinerja, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada variabel kuantitatif, yang diperlukan adalah jumlah peserta yang hadir dalam sebuah pelatihan, jumlah pertemuan yang dihadiri, jumlah laporan yang dikumpulkan, jumlah publikasi yang dilakukan oleh ilmuwan atau akademisi, jumlah yang diperbaiki, dan jumlah sasaran yang diberikan oleh karyawan. Sedangkan pada variabel kualitatif diperlukan karena banyak aspek kinerja organisasi tidak cukup untuk dinilai berdasarkan angka saja. Bisa dilihat pada tabel di sini bahwa ada rating yang memiliki kriteria spesifik 1 terbaik dengan 2 opini. Lalu pada tabel ranking ada 3 kriteria spesifik dengan 4 opini terburuk. Lalu variabel strategik dan operasional. Variabel strategik yang pertama itu terkait dengan visi, sedangkan variabel operasional terkait dengan misi dan nilai-nilai perusahaan. Pada tabel strategik diturunkan dari faktor
kunci keberhasilan, sedangkan pada variabel operasional diturunkan dari tujuan bisnis yang fundamental. Tabel strategik terbatas 2-4 variabel, sedangkan variabel operasional mungkin terdiri dari 12 atau lebih variabel. Tabel strategik cenderung berubah dalam periode waktu tertentu, sedangkan variabel operasional cenderung tetap. Pada tabel strategik, cenderung disatukan dalam bentuk indeks yang terdiri dari variabel individu, sedangkan variabel operasional kombinasi dari indeks dan ukuran tunggal. Pada tabel strategik, kinerjanya dikaji oleh eksekutif yang lebih tinggi, sedangkan variabel operasional kinerjanya dikaji oleh eksekutif dan manajemen yang lebih luas. Tabel strategik fokus pada dua aspek kinerja perusahaan, sedangkan variabel operasional fokus pada hampir semua aspek kinerja perusahaan. Selanjutnya, pemilihan variabel kinerja past, present, dan future. Yang pertama ada kinerja masa lalu, yaitu data hasil yang telah terjadi atau lagging matrix, ukuran yang telah lewat. Lalu ada kinerja saat ini, yaitu kinerja dalam waktu pendek atau yang saat ini sedang terjadi. Lalu juga perbaikan kinerja jika ada penyimpangan dari target. Lalu ada kinerja masa depan, yaitu indikator yang memandu kinerja masa lalu dan masa kini agar kinerja masa depan lebih baik. Pengujiannya yaitu mengkaji indikator masa depan dan indikator masa lalu dan masa kini. Kesalahan tipikal dalam variabel kinerja yang biasa ditemukan yaitu adanya variabel kritis yang belum tercantum. Kedua, terlalu banyak variabel yang salah. Ketiga, variabel kurang bermakna. Keempat, salah penekanan terhadap variabel. Kelima, sukar dalam penerjemahan dan penerapan. Keenam, bias antar fokus untuk pengendalian versus perbaikan. Lalu ada menentukan kebutuhan data. Yang pertama adalah fokus pada penilaian organisasi dan kebutuhan untuk perbaikan. Yang kedua, fleksibel untuk mendapatkan manfaat dan berbagai sumber data atau metode yang sesuai dan efisien dari segi biaya. Yang ketiga, sederhana dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan relevan. Yang keempat, konsisten dalam melakukan perbandingan dan data mudah untuk ditransisikan ke tingkat selanjutnya. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.